Halo, saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda merasa sendirian dalam iman Anda? Merasa seperti satu-satunya orang yang masih berpegang pada kebenaran di tengah dunia yang semakin menjauh dari Tuhan? Jika ya, maka kisah yang akan kita bahas hari ini adalah untuk Anda. Kisah tentang keberanian yang luar biasa, iman yang tak tergoyahkan, dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari kita selami salah satu momen paling dramatis dalam Alkitab, konfrontasi Nabi Ilia di Gunung Karmel. Bayangkan situasinya. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, telah jatuh begitu dalam penyembahan berhala. Raja Ahab dan istrinya yang jahat, Izebel, telah mempromosikan penyembahan Baal, dewa kesuburan Kanaan, ke seluruh negeri. Mereka membangun kuil-kuil, mendirikan mezbah-mezbah, dan bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan. Iman kepada Yahweh, Allah yang sejati, seolah-olah hampir padam. Di tengah kegelapan rohani ini, Tuhan membangkitkan seorang nabi yang bernama Ilia, seorang pria yang berapi-api, penuh dengan roh Tuhan, dan tidak takut untuk menantang status quo. Setelah 3,5 tahun kekeringan yang mengerikan sebagai hukuman atas dosa Israel, Tuhan memerintahkan Ilia untuk menemui Raja Ahab. Pertemuan mereka sangat tegang. Ahab menyalahkan Ilia sebagai pengacau Israel. Tapi Ilia, dengan keberanian ilahi, membalikan tuduhan itu. "Bukan aku," katanya, "tetapi engkau dan keluargamu yang telah mengacaukan Israel dengan meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti Baal." Lalu, Ilia melemparkan tantangan yang luar biasa. Kumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel, bersama dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Di sana, kita akan melihat siapa Allah yang sejati. Ini bukan lagi pertarungan antara Ilia dan Ahab. Ini adalah pertarungan antara Yahweh dan Baal. Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan. Di puncak Gunung Karmel, di hadapan ribuan orang Israel yang bimbang, Ilia berseru, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Rakyat terdiam. Mereka terjebak dalam kebingungan dan kompromi. Mereka ingin menikmati berkat Tuhan, tetapi juga tidak mau melepaskan kesenangan duniawi yang ditawarkan oleh penyembahan Baal. Apakah ini terdengar familiar? Seringkali kita juga berada di persimpangan yang sama, bukan? Tantangan pun dimulai. Ilia berkata, "Kalian para nabi Baal, siapkan seekor lembu jantan, potong-potong, dan letakkan di atas kayu api, tetapi jangan menaruh api. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian, panggillah nama Allahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan." Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Ini adalah ujian yang adil dan terbuka. Siapapun bisa melihatnya. Maka, 450 Nabi Baal memulai ritual mereka. Dari pagi hingga tengah hari, mereka berseru, "Ya Baal, jawablah kami." Mereka menari-nari dengan pincang di sekeliling mezbah mereka. Tapi tidak ada suara, tidak ada jawaban. Keheningan yang memekakan telinga. Di tengah kegagalan mereka, Ilia mulai mengejek mereka dengan tajam. "Panggillah lebih keras." Mungkin dia sedang merenung, atau sedang ada urusan, atau sedang dalam perjalanan. Mungkin dia tertidur dan perlu dibangunkan. Ejekan Ilia ini bukan sekadar sarkasma. Itu adalah pernyataan teologis yang kuat. Baal, dewa yang mereka sembah, adalah Allah yang tidak berdaya, tidak ada, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Diprovokasi oleh ejekan Ilia, para nabi Baal menjadi semakin panik dan histeris. Mereka menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang dan tombak sampai darah bercucuran, sebuah praktik kafir yang mengerikan. Mereka terus bernubuat dengan hingar-bingar sampai waktu korban petang tiba. Namun, hasilnya tetap sama, tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada yang memperhatikan. Sungguh sebuah gambaran yang menyedihkan tentang kesia-siaan penyembahan berhala. Sekarang, tibalah giliran Ilia. Perhatikan baik-baik apa yang dia lakukan pertama kali. Dia tidak langsung berdoa. Langkah pertamanya adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Dia mengambil 12 batu, sesuai dengan jumlah suku Israel, dan membangun kembali mezbah itu dalam nama Tuhan. Ini adalah tindakan simbolis yang sangat penting. Sebelum api Tuhan dapat turun, fondasi ibadah yang benar harus dipulihkan terlebih dahulu. Sebelum kebangunan rohani bisa terjadi, kita harus kembali kepada dasar-dasar iman kita, kepada doa dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan yang sejati. Ilia sedang memulihkan pusat persekutuan antara Allah dan umatnya. Setelah mezbah dibangun kembali, Ilia melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal. Dia menggali parit di sekeliling mezbah. Kemudian, dia memerintahkan orang-orang untuk menyiramkan air ke atas korban dan kayu api. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali.
sampai air mengalir di sekeliling mezbah dan memenuhi parit. Mengapa dia melakukan ini? Pertama, untuk menunjukkan bahwa tidak ada trik atau tipuan. Api yang akan turun jelas bukan berasal dari manusia. Kedua, ini adalah demonstrasi iman yang luar biasa. Di tengah kekeringan yang parah, Ilya menggunakan air yang sangat berharga ini, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang menyediakan air juga akan menyediakan api. Dengan mezbah yang telah diperbaiki dan basah kuyup, Ilya maju dan berdoa. Doanya singkat, sederhana, namun penuh kuasa. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, biarlah pada hari ini diketahui bahwa Engkau Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka kembali bertobat. Perhatikan fokus doanya, bukan untuk kemuliaan Ilya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya adalah agar bangsa Israel tahu siapa Allah yang sejati dan agar hati mereka kembali kepadanya. Ini adalah hati seorang hamba Tuhan yang sejati. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Bayangkan pemandangan itu, api supranatural dari surga yang tidak hanya membakar korban, tetapi juga kayu, batu-batu mezbah yang basah, tanah, dan bahkan air di parit. Ini adalah demonstrasi kuasa Tuhan yang tak terbantahkan, mutlak, dan spektakuler. Melihat keajaiban yang dahsyat ini, seluruh rakyat tersungkur dan berseru, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Dalam sekejap, kebingungan mereka sirna, kebenaran menjadi sangat jelas. Hati mereka berbalik, kebangunan rohani terjadi di puncak Gunung Karmel. Saudara-saudari, kisah di Gunung Karmel ini bukan hanya cerita kuno. Ini adalah pesan yang relevan untuk kita hari ini. Dunia kita dipenuhi dengan baal-baal modern, materialisme, kesuksesan, popularitas, ideologi-ideologi yang menentang Tuhan. Seringkali, seperti bangsa Israel, kita tergoda untuk berlaku timpang, mencoba menyembah Tuhan sambil tetap memegang berhala-berhala kita. Kisah Ilya memanggil kita untuk mengambil sikap, untuk memiliki keberanian berdiri teguh bagi kebenaran, bahkan jika kita merasa sendirian. Ilya adalah satu orang melawan 450 nabi palsu, tetapi karena Tuhan ada di pihaknya, dia adalah mayoritas. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memperbaiki mezbah kita. Apakah mezbah doa pribadi Anda, mezbah keluarga Anda, telah runtuh? Apakah waktu Anda bersama Tuhan telah terabaikan? Mari kita bangun kembali mezbah itu. Mari kita pulihkan disiplin rohani kita. Karena dari situlah api Tuhan, kuasanya, dan hadiratnya akan turun ke dalam hidup kita. Dan yang terpenting, kisah ini menunjukkan kepada kita siapa Allah yang kita sembah. Dia bukan Allah yang diam, yang tertidur, atau yang tidak peduli. Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mendengar doa, dan yang menjawab dengan api. Dia adalah Allah yang rindu agar hati kita sepenuhnya kembali kepadanya. Mungkin Anda sedang menghadapi Gunung Karmel Anda sendiri saat ini. Mungkin Anda merasa dikelilingi oleh tantangan dan suara-suara yang mencoba menjauhkan Anda dari iman. Ingatlah Ilya, perbaiki mezbah doamu, panggil nama Tuhan dengan iman, dan percayalah bahwa Allah yang sama yang menjawab Ilya dengan api juga akan menyatakan kuasanya dalam hidup Anda. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Kiranya kisah Ilya menginspirasi Anda untuk hidup dengan keberanian dan iman yang tak tergoyahkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.